Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cak Pri Uban di channel Amasing Ternak. Kali ini kita akan mengulas sekitar bahan pakan yang banyak dikonsumsi oleh ternak kita yang kecil. Itu ternak ruminansia kecil, dimana ini menjadi kesukaan dan menjadi primadona bagi peternak ruminansia kecil ini. Ternak yang saya maksud adalah ternak kambing, sobat ternak. Jadi ternak kambing ini adalah cenderung ternak yang pemilik dan juga ternak yang makannya cenderung ada yang suka, ada yang tidak suka, ya kan? Dan kebanyakan kalau kita kasihkan segar juga akan berbahaya bagi ternak tersebut. Sebenarnya kadar bahayanya pun tidak terlalu membahayakan untuk sampai kadar kematian, tetapi bisa jadi di mulutnya terjadi iritasi dan lain sebagainya. Sehingga perlu sobat ternak lihat bahwa yang akan kita ulas kali ini adalah bahan pakan, yaitu bahan pakan yang dari nangka atau pohon nangka, dimana sobat ternak terutama ternak kambing banyak sekali yang memanfaatkan daun nangka sebagai pakan ternak yang sangat potensial gitu. Tetapi sebenarnya daun nangka ini gizinya lumayan tinggi sekali, tetapi perlu sobat ternak lihat bahwa pemberian daun nangka segar itu cenderung agak kita hindari karena banyaknya getah yang keluar dari daun tersebut, sehingga bisa membuat ternak kita, salah satunya adalah memprengen di bibir-bibirnya ini, yang dimana terjadi iritasi. Sebenarnya proses pengobatannya pun sangat mudah sekali, tetapi juga akan mempengaruhi estetik dari ternak tersebut. Jadi nangka di sini kalau kita lihat bahasa ilmiahnya adalah Atrochapus heteropilus. Nah, itu. Jadi nama ilmiahnya agak susah sedikit, tetapi masih mudah untuk dilihat. Jadi pohon nangka ini kebanyakan tumbuh menjulang tinggi dan biasanya akan cenderung dirempesi bila ada tumbuh di batang-batang yang tidak dibutuhkan, atau setelah pohon berbuah, atau pada waktu pohon ini cukup mengganggu di lingkungan, kebanyakan ditebang itu. Jadi sobat ternak perlu dilihat bahwa pohon nangka, daun nangka segar ini ya, itu terdiri dari daun nangka ini terdiri dari ada buahnya, ya kan, ada buah, terus ada batang, daun pun ada yang segar dan ada yang kering. Kali ini kita coba membahas tentang daunnya, sedangkan buahnya sebenarnya akan kita bahas di episode berikutnya, karena masih banyak sekali buah nangka yang busuk itu dibuang oleh para peternak dan banyak berkececeran di jalan. Selama saya jalan di perkampungan itu banyak sekali di musim hujan gini daun nangka atau nangkanya sendiri yang busuk. Yang nangka yang busuk itu sebenarnya masih bisa digunakan sebagai pakan ternak karena banyak mengandung energi yang cocok buat ternak tersebut. Kali ini kita bahas tentang daun nangka. Jadi daun nangka itu sangat bagus sekali buat ternak kambing. Tetapi ya perlu digarisbawahi bahwa pemberian daun nangka juga akan berpengaruh pada ternaknya, apalagi yang segar, karena banyak kelutuhnya seperti itu. Jadi berdasarkan analisa laboratorium, ya,
daun nangka segar ini proteinnya 2%. Jadi 2% itu berdasarkan kesegaran. Sedangkan berapakah bahan kering dari daun nangka ini? Jadi daun nangka ini bahan keringnya 16%. Jadi kadar airnya sekitar 84%. Jadi kalau segar itu diberikan ke ternak, yang banyak dimakan oleh ternaknya yaitu airnya, sedangkan bahan keringnya cuma 16%. Jadi 2% itu berdasarkan nilai yang segar. Berapa kandungan lemaknya? Kandungan lemaknya adalah 0,7%. Sedangkan kandungan seratnya sekitar 3,2%. Di sini kandungan abunya ya cukup tinggi, yaitu sekitar 4,4%. Jadi di total di sini untuk yang segar itu memiliki total digestible nutrien sekitar 45%. Jadi dilihat dari komposisinya, jadi untuk daun nangka segar ini paling banyak adalah yang kandungannya adalah kandungan air. Jadi air yang ada di daun tersebut. Tetapi di kandungan air itu juga banyak kandungan yang lain, diantaranya zat hijau daun dan lain sebagainya, yang dimana vitamin juga akan terkandung di situ. Gitu. Jadi protein yang sekitar 2%, tapi juga akan bermanfaat banyak. Dan coba kita lihat setelah dikeringkan berapakah kandungan proteinnya, ya toh. Jadi daun nangka ini bila kita keringkan di terik matahari, ya toh, ini bahan keringnya akan sekitar 86%. Jadi bisa berkali-kali lipat hingga airnya bisa hilang banyak sekali, dimana dengan hilangnya air tersebut proteinnya akan cenderung naik. Jadi proteinnya di kisaran berapa? Proteinnya di kisaran 10,5% itu. Jadi naik dari 2% ke 10,5%. Jadi ada kenaikan sekitar 8,5%. Sedangkan untuk lemak kasarnya itu kisaran 3,8. Jadi bisa naik kisaran berapa? 3,1% dari yang segar ke yang kering matahari. Serat kasarnya naik berapa? Jadi serat kasar untuk daun nangka kering itu kisaran adalah 17% itu. Jadi yang awalnya serat kasarnya 3% jadi 17%. Jadi untuk kita lihat dari daun nangka ini memang serat kasarnya tidak seberapa tinggi, yang tinggi adalah kandungan abunya. Abunya berapa? 21,8%. Nah, dari kandungan abu ini nanti kita bisa lihat kandungan dari kalsium fosfornya. Nanti next akan kita ujikan kandungan kalsium dan fosfornya berapa, karena dengan kandungan abu yang tinggi ini dimungkinkan memiliki kandungan kalsium fosfor yang tinggi juga, dimana akan mensupport pertumbuhan dari tulang maupun dari FCR pakan tersebut bila imbangan antara kalsium fosfornya yang seimbang. Jadi sobat ternak yang saya cintai, bahwa untuk daun nangka kering di sini bila Anda memberikan segar itu ada beberapa keuntungan dan juga ada beberapa kerugian. Jadi beberapa keuntungannya diantara memang untuk beberapa ternak bahwa yang segar itu lebih suka itu, dan juga untuk yang segar itu kandungan vitaminnya atau zat klorofilnya itu masih full, masih optimal, tidak adanya penguapan atau hilang dari bahan tersebut. Tetapi kekurangannya untuk kita berikan secara segar adalah adanya kandungan getah dalam daun nangka tersebut, di mana daun nangka tersebut bila ternak kambing Anda tidak tahan akan daun nangka tersebut, biasanya akan terjadinya beberapa gejala penyakit, diantaranya memprengen, yang dimana akan timbul luka di bibirnya, sehingga itu bisa mempengaruhi dari performance ataupun penampilan dari ternak tersebut. Jadi saran dari saya untuk daun nangka ini, untuk ternak biasakan memberikan daun nangka ini dalam bentuk
kering. Jadi apa keuntungan dalam bentuk kering? Satu, nilai proteinnya akan lebih tinggi daripada pemberian basah. Yang kedua, dengan pemberian kering kita bisa menyimpan produk ini menjadi lebih lama, sehingga kalau kita menimbun daun ini menjadi lebih kering, itu akan lebih mudah dalam proses penyimpanan. Dan juga kalau kita biasakan ternak kita makan daun kering itu akan lebih mudah untuk membiasakan produk-produk kering yang lainnya. Jadi sobat ternak yang saya cintai, bahwa sekian dari saya untuk ulasan dari daun nangka tersebut, dimana semoga dengan diinformasikan nilai gizi dari daun nangka ini dapat bermanfaat bagi peternak di Kabupaten Blitar khususnya, dan untuk peternak di Indonesia pada umumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.